surga dan neraka bukan menjadi tujuan akhir dari umat manusia. Sehingga bagi orang Hindu, tujuan akhir adalah bukan masuk surga, melainkan mencapai moksa, bersatunya sang jiwa dengan parama jiwa. Pertanyaannya yang kemudian muncul, seperti apa surga itu? Dan untuk apa surga itu? Surga dalam ajaran agama Hindu yang seperti digambarkan dalam kitab suci Weda adalah suatu tempat di mana cahaya selalu bersinar. Beberapa para ahli agama mengatakan bahwa surga dan neraka bukanlah suatu tempat, melainkan suatu kondisi, yang artinya apabila kita dalam keadaan senang, maka itulah surga. Sebaliknya, apabila kita dalam kondisi sedih dan menderita, itulah neraka. Dalam kitab suci Weda disebutkan, surga dan neraka adalah suatu tempat di balik dunia ini yang dibatasi oleh kematian. Dengan kata lain, surga dan neraka akan kita temukan setelah kita mati. Secara Arabiah, swarga berasal dari kata Sanskerta, yaitu dari kata swar dan kata ga. Kata swar artinya cahaya, sedangkan kata ga artinya pergi. Jadi dapat disimpulkan bahwa swarga dapat diartikan perjalanan menuju cahaya. Di dalam kitab suci Weda dikatakan bahwa surga adalah dunia ketiga yang penuh dengan sinar dan cahaya. Apabila seorang selalu berbuat baik semasa hidupnya, maka ketika orang itu meninggal dunia, rohnya akan mendapatkan tempat yang baik di surga. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat bersemayamnya para dewa. Atma yang terlahir dari alam surga akan menjadi manusia yang hidupnya berbahagia lahir batin di dunia. Bila ia terlahir kembali ke dunia, ia akan menjadi orang yang hidup serba berkecukupan. Penjelmaan yang berasal dari alam surga disebut dengan surga Ciuta. Dalam kitab suci agama Hindu dikatakan bahwa surga merupakan persinggahan sementara. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa setelah menikmati surga yang luas, mereka akan kembali ke dunia. Surga adalah kesenangan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah mencapai moksa, yaitu bersatunya sang Atma dengan Brahman. Berikutnya adalah neraka. Neraka merupakan tempat yang gelap, tempat yang dihuni oleh orang-orang yang tidak setia, yang semasa hidupnya selalu berbuat jahat. Apabila seseorang selalu berbuat yang tidak baik, maka setelah meninggal nantinya rohnya akan mencapai neraka. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Penjelmaan dari alam neraka dinamakan dengan neraka Ciuta. Setiap karma atau perbuatan yang dilakukan atas dasar dorongan nafsu dan indria akan mengakibatkan kesengsaraan. Perbuatan yang demikian akan menimbulkan sang Atma masuk neraka, serta akan mengalami kelahiran dalam tingkat yang lebih rendah. Sang Hyang Widi yang bergelar Sang Yamadipati yang bertugas menjatuhi hukuman kepada Atma yang selalu melakukan kejahatan dan dosa yang masuk ke dalam neraka. Nah, ada beberapa macam tempat yang disediakan oleh Sang Yamadipati untuk menghukum Atma yang mendapatkan tempat di neraka.
Tempat yang pertama adalah Kawah Tambrah Gomuka. Tempat ini adalah tempat yang digunakan untuk Atma yang pada kehidupannya selalu berbuat jahat, loba, sering merugikan orang lain, maka akan dibuang ke dalam kawah ini. Tempat yang kedua disebut Batu Macepak. Tempat ini merupakan tempat Atma yang penuh dengan dosa-dosa akibat perbuatannya yang bersumber dari mulutnya yang tidak baik, maka dia akan dihukum di tempat ini. Tempat yang ketiga adalah Tieng Petung dengan jurang di bawahnya. Ini merupakan tempat hukuman bagi sang Atma yang penuh dosa karena melakukan ilmu hitam. Yang keempat, Titi Ugal Agil. Tempat ini adalah tempat hukuman bagi sang Atma pada masa hidupnya suka memfitnah atau berbohong. Yang kelima, Kayu Curiga. Tempat ini merupakan tempat untuk menghukum Atma yang penuh dengan dosa karena suka bermain cinta dengan bukan istrinya sendiri. Yang keenam, Tegal Penangsaran. Tempat ini merupakan tempat untuk menghukum Atma yang penuh dengan dosa karena perbuatannya selalu membuat orang lain sengsara dan panas hati. Nah, demikian tadi informasi bagaimana gambaran tentang surga dan neraka. Intinya, baik buruk yang kita dapatkan itu tergantung dari diri kita sendiri. Surga dan neraka itu berdampingan, bagikan dua sisi mata koin yang berbeda. Sekarang tergantung pilihan kalian. Jika kita ingin hidup kita lebih baik, maka lakukanlah yang terbaik hari ini. Karena dengan karma yang baik, maka seseorang akan dapat hidup bahagia. Bahkan bisa saja ia akan masuk surga. Sebaliknya, karma yang tidak baik dapat menarik dan menyeret seseorang pada kelahiran yang lebih buruk dan menderita. Bahkan bisa saja masuk ke dalam neraka sebelum dilahirkan ke dunia ini. Karma yang dilakukan oleh manusia melalui pikiran, perkataan, dan perbuatannya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang, cepat maupun lambat dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang pasti akan dipetik hasilnya. Karena karma akan senantiasa mengikat dalam kehidupan kita ini semasih kita belum bisa mencapai kelepasan. Demikian video kali ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru. Ingatlah selalu bahagia dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam Rahayu.